Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang sebentar lagi akan kita dengar boleh bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita di dalam melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Dan hari ini pun kami percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam melakukan banyak aktivitas pada hari ini. Ajarilah kami sehingga kami dimampukan melakukan semua pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik, yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 5 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Mazmur 142 ayat 7. Dalam bahasa Batak, Psalmen 142 ayat 7. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sai parate-ate hon maangguku, ay marasututudo huhilala. Sai palua maau sian akka na mangalautongi au ai gumugo donasida sian au. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ditolak, bahkan dibenci orang lain karena menaati kehendak atau perintah Tuhan memang merupakan suatu konsekuensi hidup orang-orang yang percaya. Karena memang mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib, menanggung beban, menahan penderitaan. Tetapi bukan berarti di dalam mengikuti Yesus kita jadi menderita. Kita menjadi susah, merana, dan tidak berdaya. Sekalipun kita mengalami itu semua, jika kita hidup, percaya, dan terus menggantungkan hidup kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu ada. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud ketika dia percaya kepada Tuhan. Di dalam ketaatannya atas panggilan Tuhan baginya untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel, membuat Daud dibenci oleh Saul, raja yang digantikannya. Secara de facto, Saul masih menjadi raja Israel kala itu. Tetapi Allah telah memilih Daud, sehingga di dalam kekuasaan, dalam kekuatan, Saul mengejar dan merencanakan untuk membunuh Daud. Saudara-saudara, di dalam ketertekanan, di dalam penderitaan, bahkan di dalam ketakutan, Daud mencari Tuhan. Daud terus berseru, berteriak, memohon pertolongan Tuhan. Karena Daud yakin, di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita di dalam penderitaan, di dalam ketertekanan,
di dalam keadaan terdesak, kepada siapakah kita mencari pertolongan? Ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan, apakah kita masih sabar menunggu jawabannya? Atau kita pergi mencari jawaban, jalan keluar dari tempat yang lain? Pesan firman Tuhan hari ini kepada kita, untuk mengingatkan kita, selalu meletakkan harapan dan permohonan kita hanya kepada Tuhan. Percayalah, di dalam berbagai kesempatan, selalu Tuhan berkarya. Di dalam berbagai penderitaan, selalu mujizat dinyatakan. Letakkanlah seluruh kehidupanmu, dan biarlah Tuhan yang menata jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika engkau di dalam sakit penyakit, datanglah dan memohon kekuatan daripada Tuhan untuk engkau kuat menanggungnya. Percayalah, di dalam ketaatan dan ketekunanmu, di dalam usaha dan kerendahan hatimu, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Ketika engkau di dalam kegagalan, di dalam kesedihan, datanglah kepada Tuhan. Berserulah memohon pertolongan kepadanya. Bukalah hati untuk menerima pengajaran dan dapatkanlah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa mengubah pola kehidupan yang lama dari orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang cuek, orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Datanglah dan bergantung kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkanmu, Tuhan yang mengubahmu dan membentukmu kembali menjadi bejana yang indah, menjadi permata yang berharga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah kehidupanmu. Ungkapkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya sahabat yang sejati. Ali-ali nasumurung, yang akan memegang teguh rahasia kita. Tidak ada satupun yang setia di bumi ini. Manusia sifatnya hanya sementara. Kesetiaannya pun hanya sementara. Tetapi Tuhan di dalam kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Datanglah, berteriaklah memohon pertolongannya. Datanglah, sampaikan semua beban hidupmu, segala penderitaanmu, segala harapan-harapanmu hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup menolongmu. Karena hanya Dia satu-satunya yang tahu apa yang tersimpan, yang tersembunyi rapi di dalam hati kita. Kiranya kita dimampukan untuk terus meletakkan seluruh harapan kita, melepaskan semua beban yang menghimpit, yang membuat kita menderita. Dan Tuhanlah satu-satunya tempat kita menyampaikannya. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau terus belajar seperti Daud yang berteriak memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena iman dan percayanya, Engkau sanggup menolong kehidupan. Demikian jugalah kami Tuhan, di dalam segala beban hidup, penderitaan, pergumulan, perjuangan kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pertolongan, perlindungan, dan keselamatan kami. Tuhan, tolonglah kami menangkan di dalam pertarungan iman ini, menangkan di dalam kehidupan ini. Biarlah kami dapat menjalani hidup kami, hari-hari kami, di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat melakukan semua pekerjaan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Berikan hikmat, berikan kekuatan, dan pertolongan bagi mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang berusaha di dalam meningkatkan kehidupan. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami. Berikanlah pekerjaan yang baik. Berikanlah jawaban dalam setiap pergumulannya. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Berkati obat dan makanannya, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.